Kebakaran hutan di California telah memberikan dampak signifikan bagi individu dan seluruh masyarakat, mengakibatkan kerugian besar yang dialami oleh banyak orang. Di tengah tragedi ini, tidak hanya nyawa yang hilang, melainkan juga orang-orang tercinta, rumah, dan mata pencaharian. 29 orang kehilangan nyawa di Los Angeles akibat kebakaran hutan yang mulai melanda pada 7 Januari yang lalu. Lebih dari 18.000 bangunan hancur atau mengalami kerusakan, sehingga puluhan ribu warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Apakah permasalahan ini telah tuntas? Tidak. Sebaliknya, masalah baru mulai mengguncang wilayah California. Di California Selatan, warga kembali terpaksa mengungsi dari rumah mereka untuk kedua kalinya dalam tahun ini. Namun, kali ini bukan karena kebakaran hutan, melainkan akibat hujan lebat yang membawa badai terkuat sepanjang musim ini. Puncak badai terjadi pada hari Kamis dan Jumat, 13 dan 14 Februari, menghantam berbagai wilayah dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Badai menerjang kawasan pesisir dan lembah di California Selatan, termasuk cekungan Los Angeles yang diguyur hujan hingga 70 mm. Sementara itu, wilayah pegunungan menerima curah hujan lebih tinggi, mencapai 150 mm, meningkatkan resiko banjir dan tanah longsor. Sebagai respon, pemerintah segera mengeluarkan peringatan evakuasi, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar area bekas kebakaran yang rentan terhadap bencana susulan. Para pejabat pun bergerak cepat dengan mengambil langkah-langkah pencegahan. Di Los Angeles County misalnya, dilakukan pembersihan puing-puing, pemasangan penghalang beton, serta penempatan karung pasir di zona bekas kebakaran untuk mengamankan saluran air dan menyaring material yang beresiko terbawa arus. Saat badai dahsyat menerjang California Selatan, tanah longsor melanda berbagai wilayah, terutama di area bekas kebakaran Palisades dan Eaton. Hujan deras yang mengguyur kawasan gundul akibat kebakaran hutan membuat jalan-jalan di sekitar Los Angeles tertutup lumpur tebal, mempersulit akses dan meningkatkan resiko kecelakaan. Aliran air bercampur puing-puing dan batu-batu besar menghantam lereng gunung, mengalir deras ke pemukiman di bawahnya. Pemerintah telah berusaha menanggul titik-titik kritis yang berbatasan langsung dengan jalan raya, tetapi ternyata upaya itu masih belum cukup untuk menahan laju longsor. Di beberapa kota seperti Sierra Madre, tanah longsor bahkan menyeret satu mobil hingga tenggelam serta merusak beberapa garasi rumah. Warga yang berada di sekitar lokasi bencana menggambarkan kejadian itu berlangsung begitu cepat. Mereka bahkan bisa merasakan tanah berguncang seiring longsor turun. Di Eaton, bencana ini menambah penderitaan seorang wanita asal Altadena yang sebelumnya kehilangan rumah akibat kebakaran. Ketika ia sedang berusaha membangun kembali tempat tinggalnya, tanah longsor datang dan menimbun tanahnya dengan lumpur, membuat harapannya kembali sirna. Sementara itu di Malibu, sebuah restoran ikonik Duke yang sempat selamat dari kebakaran justru harus berhadapan dengan bencana baru. Hujan deras yang mengguyur pada hari Kamis malam menyebabkan lumpur dan puing-puing longsor ke area parkiran restoran, menutup akses masuk dengan lapisan lumpur yang begitu tebal. Ironisnya, saat kebakaran melanda sebelumnya, restoran ini hanya mengalami kerusakan ringan. Kini, akibat longsor, kondisinya jauh lebih parah. Banjir lumpur yang datang setelah badai justru semakin memperburuk kondisi di beberapa wilayah Los Angeles. Area yang sebulan lalu dilalap api, kini berubah menjadi kekacauan akibat lumpur dan genangan air. Bukan hanya restoran Duke yang terendam, rumah-rumah yang berhasil selamat dari kebakaran, kini harus menghadapi ancaman baru. Salah satu jalur utama Pacific Coast Highway bahkan nyaris tak bisa dilewati karena tertutup lumpur tebal dan material longsoran. Sebuah kendaraan dinas milik pemadam kebakaran Los Angeles ikut terseret derasnya arus dan jatuh ke laut dengan seorang pria masih berada di dalamnya. Beruntung, petugas pemadam tersebut berhasil keluar dari kendaraannya dan berenang ke tempat yang aman. Namun, kendaraan yang ditumpanginya mengalami kerusakan parah hingga harus dievakuasi menggunakan mobil crane. Di sepanjang pesisir, beberapa jalan raya terpaksa ditutup sepenuhnya demi keamanan. Sementara itu di wilayah Altadena, pihak berwenang terlihat sibuk mengalihkan arus lalu lintas dari area yang terdampak paling parah. Truk sampah dan buldoser pun dikerahkan untuk membersihkan puing-puing serta lumpur yang menutup jalan, berusaha mengembalikan kondisi wilayah ke keadaan normal secepat mungkin.
Sementara itu di Oxnard pada hari Kamis 13 Februari ketika hujan badai lebat mengguyur dan warga berlindung di dalam rumah mereka. Sebuah tornado tiba-tiba muncul dengan kecepatan angin mencapai 120 hingga 145 km per jam. Angin kencang ini menyebabkan kerusakan parah pada sekitar selusin rumah dan bangunan di wilayah tersebut. Meskipun tidak ada laporan korban luka atau kerusakan yang benar-benar melumpuhkan kota, warga tetap dihadapkan pada permasalahan besar, biaya perbaikan yang tidak sedikit. Lebih parahnya lagi, banyak dari mereka hanyalah pekerja biasa yang tidak memiliki asuransi rumah, membuat beban finansial semakin berat. Menanggapi kejadian ini, tim meteorologi dan National Weather Service bersama petugas pemadam kebakaran Oxnard segera turun ke lapangan untuk meninjau kerusakan dan memberikan bantuan. Para petugas pemadam kebakaran bekerja keras menyingkirkan puing-puing yang tersangkut di atas rumah serta memastikan keselamatan warga di sekitar area terdampak. Menurut keterangan petugas, tornado di California Selatan adalah fenomena yang sangat langka. Meskipun pada tahun 2023 sempat tercatat 4 tornado, semuanya tergolong lemah dan tidak menimbulkan dampak sebesar yang terjadi kali ini. Belum juga usai dampak banjir dan tanah longsor, California kembali diguncang bencana. Kali ini gempa bumi berkekuatan 3,7 skala Richter mengguncang wilayah Malibu pada hari Jumat 14 Februari, hanya beberapa jam setelah tanah longsor besar meluluh lantahkan jalanan dan menyeret mobil-mobil. Menurut laporan Survei Geologi Amerika Serikat USGS, gempa ini menambah deretan bencana yang melanda negara bagian tersebut. Bukan hanya Malibu yang merasakan getaran, guncangan gempa juga terasa di berbagai daerah lain, termasuk Thousand Oaks, Oxnard, Simi Valley, Ventura, serta beberapa bagian Los Angeles. Namun, gempa ini bukan satu-satunya yang terjadi. Faktanya, dalam rentang waktu yang berdekatan, total ada 9 gempa yang mengguncang California. Dari semua kejadian tersebut, gempa terkuat tercatat terjadi sehari sebelumnya pada hari Kamis di sebelah utara Avenal dengan magnitudo mencapai 4,3 skala Richter. Belum lagi, es akan menjadi masalah yang signifikan. Badai musim dingin memang baru berlangsung di wilayah timur Amerika Serikat, mengganggu perjalanan udara, di mana lebih dari 1.000 penerbangan masuk dan keluar bandara Amerika Serikat dibatalkan. Apa yang akan dialami di wilayah California mungkin akan lebih parah, mengingat vegetasi hutan tidak bisa lagi membendung salju secara maksimal. California seperti terkena azab, terjebak dalam lingkaran bencana api, longsor, dan banjir, dan harus lagi berhadapan dengan ancaman kesehatan lingkungan. Lokasi perkotaan menyebabkan limpasan yang lebih beracun dengan potensi yang lebih besar untuk merusak ekosistem pesisir dan laut, yang dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap kesehatan, ekonomi, dan identitas California. Garis pantai California merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Bentang alam yang terbakar melepaskan sedimen, abu, bahan kimia, dan puing ke dalam saluran air yang mengalir ke laut, menyebabkan kerusakan langsung pada ekosistem di sepanjang jalan yang dapat memengaruhi keanekaragaman hayati yang kaya. Kebakaran juga membawa puing-puing, termasuk bahan bangunan yang hangus dan plastik rumah tangga yang terurai menjadi mikroplastik yang berbahaya. Mikroplastik terakumulasi dalam rantai makanan yang berdampak pada satwa liar dan kesehatan manusia. Masalah yang juga tidak kalah penting, perekonomian California bergantung pada industri seperti pariwisata, rekreasi, dan perikanan yang bergantung pada pantai yang bersih dan ekosistem laut yang sehat. Misalnya, pengunjung mungkin menghindari daerah dengan kualitas air yang buruk atau pantai yang tertutup puing-puing yang berdampak pada perekonomian pariwisata. Kontaminasi yang terus-menerus, degradasi habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu ekosistem selama bertahun-tahun. Tapi, apa yang dialami oleh warga di California baru bencana jangka pendek. Yang mesti kita tahu, bahkan bertahun-tahun setelah kebakaran hutan, area yang hangus oleh api yang hebat bisa membuat tanah menolak air. Akibatnya, hanya butuh sedikit hujan untuk menciptakan banjir bandang, yang mana ini juga meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor dan aliran puing lainnya.
Nah, untuk mengatasi ancaman tanah longsor dan banjir bandang, lebih dari 80 anggota Garda Nasional California dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan membangun saluran pengalihan air. Tim Tanggap Darurat dan Survei Geologi California melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi menggunakan data satelit dan observasi lapangan. Selain itu, sumber daya tambahan dikerahkan untuk memasang penghalang dan tindakan perlindungan lainnya guna mencegah kontaminasi dari limpasan beracun yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Para pemimpin negara bagian dari kota berupaya keras untuk segera membangun kembali lebih dari 15.000 bangunan yang terbakar. Tapi yang jadi masalah lainnya, apakah membangun kembali di area dengan risiko tinggi adalah hal yang tepat untuk dilakukan?